Dilansir dari fin.co.id, anggota Badan Anggaran DPR RI Rizky Aulia Rahman Natakusuma meminta pemerintah untuk tidak kompromi dengan penjagaan kedaulatan, baik di darat maupun perairan wilayah Indonesia. Hal ini menanggapi ribuan kapal Tiongkok dan Vietnam yang masuk ke teritori Indonesia melalui Kepulauan Natuna bagian utara, yakni dari hasil laporan Badan Keamanan Laut atau Bakamla. Kita paham pemerintah mempunyai kondisi fiskal yang sangat sulit di era pandemi COVID-19 ini. Tapi saya juga berharap pemerintah punya komitmen agar jangan sampai ada kompromi terkait dengan penjagaan kedaulatan di negara kita. Jelas Rizky pada Rabu 15 September lalu. Di sisi lain, jelas Rizky, saat ini DPR RI sedang membahas revisi Undang-Undang Landas Kontinen yang sudah masuk di tingkat panitia khusus. Adanya undang-undang terbaru ini akan memperluas wilayah perairan Indonesia, terutama di daerah yang memiliki keberlimpahan sumber daya alam hayati di dasar lautnya. Concern kita di Komisi 1, siapa yang akan jaga perairannya, siapa yang akan jaga hak berdaulatnya, tanya Rizky. Rizky meminta pemerintah agar meningkatkan kemampuan alat utama sistem senjata TNI serta Bakamla untuk bisa mendeteksi adanya hal yang mengancam kedaulatan Indonesia. Bakamla dan TNI AL deteksi segelintir saja belum mampu, bahkan berikan perlawanan jika ada negara tetangga kita yang masuk ke wilayah kita, ini belum mampu. Dengan adanya revisi Undang-Undang Landas Kontinen nanti, tentu perairan wilayah kita akan diperluas, tegas politisi fraksi Partai Demokrat DPR RI itu. Sementara itu, dilansir dari cnbcindonesia.com, Badan Keamanan Laut atau Bakamla menyebutkan bahwa ada ribuan kapal milik Vietnam dan Cina yang masuk perairan Natuna dekat Laut Cina Selatan. Kapal-kapal tersebut dianggap mengganggu aktivitas pertambahan kapal nasional. Hal tersebut dikemukakan oleh Sekretaris Utama Badan Keamanan Laut Laksda S. Irawan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat di Kompleks Parlemen Jakarta Senin 13 September 2021 lalu. Kalau kita lihat di pantauan radar atau pantauan dari Puskodal kami, sampai saat ini di daerah overlapping itu masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kapal-kapal Vietnam pantauan radar, termasuk kapal-kapal Coast Guard Cina, kata Irawan pada Senin 13 September 2021 lalu. Begitu dilihat kasat mata ataupun langsung pengamatan udara, itu bahkan sampai ratusan, mungkin ribuan kapal yang ada di sana, imbuhnya. Di kesempatan yang sama, Irawan juga menyebut ada ratusan atau ribuan kapal Cina dan Vietnam yang memasuki perairan Indonesia di Natuna Utara. Kapal-kapal tersebut tidak terdeteksi radar. Bakamla mengetahui itu semua lewat pandangan mata berkat patroli yang dilakukan di sekitar perairan Natuna Utara dekat Laut Cina Selatan. Kapal Coast Guard Cina pun masih mengganggu atau membayang-bayangi kerja daripada Ring Noble yang berbendera Indonesia di bawah Kementerian ESDM, kata Irawan. Sejauh ini, Irawan mengatakan Bakamla memiliki keterbatasan armada untuk menjaga perairan Indonesia. Patroli juga bisa dilakukan berkat meminjam dari TNI, salah satunya pesawat. Kami kerjasama dengan Kogab Wilhan, khususnya wilayah Natuna Utara ini. Kami ke Kogab Wilhan 1 dan TNI AU untuk kita melaksanakan kerjasama pemantauan udara, kata dia.
Irawan lalu meminta dukungan DPR, terutama Komisi 1, agar Bakamla bisa lebih baik dalam menjalani tugas pengawasan wilayah perairan Indonesia. Ia menyebut Bakamla hanya memiliki 10 kapal. Kapal-kapal itu belum bisa beroperasi penuh meski kondisi perairan sekitar Laut Cina Selatan dan Natuna Utara masih sangat dinamis. Ini harus kita waspadai bersama. Dari RPD ini, mudah-mudahan ada suatu keputusan, jalan keluar, bantuan dari Komisi 1 untuk kedaulatan kita tidak bisa diinjak-injak oleh mereka, tuturnya. Tidak hanya itu, dilansir dari detik.com, Badan Keamanan Laut Republik Indonesia menyebut kerap menemukan kapal-kapal asing yang tertangkap radar berada pada daerah overlapping Laut Natuna Utara. Bakamla menyebutkan jika dipantau secara langsung dari udara, ternyata ada ribuan kapal Vietnam hingga Cina yang berada di Laut Natuna Utara. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Utama Bakamla, Laksda S. Irawan. Dia awalnya menyebut Bakamla RI kerap melakukan patroli bersama Kogab Wilhan dan TNI AU di sekitar Laut Natuna Utara. Namun patroli kerap tidak maksimal karena Bakamla tidak memiliki pesawat sendiri. Kami kerjasama dengan Kogab Wilhan, khususnya di wilayah Laut Natuna Utara. Kami, Kogab Wilhan 1 dan TNI AU, untuk kita melaksanakan kerjasama mengenai pemantauan udara, dan alhamdulillah mereka sangat mendukung untuk Bakamla ini. Tapi kadang-kadang ada hal-hal yang tidak terdukung, karena itu saat-saat diperlukan mereka juga ada kegiatan. Nah, ini yang kita harapkan Bakamla punya pesawat sendiri, kata Irawan saat rapat dengar pendapat bersama Komisi 1 DPR RI pada Senin 13 September 2021 lalu. Irawan mengatakan saat proses pemantauan tersebut, pihaknya kerap menemukan sejumlah kapal Vietnam hingga kapal Coast Guard Cina berada pada daerah overlapping di wilayah Laut Natuna Utara. Dia menyebut keberadaan kapal-kapal tersebut masih berada di sana sampai saat ini. Karena jujur saja, kalau kita lihat di pantauan radar atau pantauan dari Puskodal kami, sampai saat ini di daerah overlapping itu masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kapal-kapal Vietnam. Itu pantauan radar, termasuk kapal-kapal Coast Guard Cina, ucapnya. Namun Irawan mengungkap sebetulnya jumlah kapal-kapal asing yang berada di daerah overlapping Laut Natuna Utara lebih dari yang terpantau di radar. Dia menyebut berdasarkan pantauan kasat mata dari udara, ternyata ada ribuan kapal asing yang memasuki wilayah Laut Natuna Utara Indonesia. Tapi begitu dilihat di dalam kasat mata atau langsung dengan pengamatan udara itu, bahkan sampai ratusan kapal, mungkin ribuan kapal yang berada di sana. Ini pun diperkuat oleh keterangan waktu RDP kemarin Bapak Kasal, waktu RDP landas kontinen. Jadi saat beliau menjabat Pangkogab Wilhan, beliau gunakan kapal TNI AU, beliau lihat langsung gimana situasi di daerah overlapping kita dengan Vietnam, ujarnya. Irawan pun mengungkap saat ini pihaknya tidak bisa mengambil langkah lantaran keterbatasan bahan bakar kapal. Padahal menurut dia, kapal-kapal asing tersebut sudah lama ada di Laut Natuna Utara. Bahkan sampai saat ini pun bahan bakar kita tidak ada. Kapal kita siap berlayar dan berpatroli, tapi bahan bakar tidak ada. Jadi kita andalkan TNI AL yang juga terbatas dengan bahan bakar. Sedangkan mereka sudah berada di situ sejak lama. Kapal-kapal Vietnam dan kapal-kapal Coast Guard Cina, ujarnya.